Luar Padomasan Jombang Jember. Mohon para bapak lan para derek sedaya menawi boten enten udzur saged menghadiri acara tersebut. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
إله إلا الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فمن لغو فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم كون الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على معاندين. رب احكم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awdaha lana syara'i'a dinih wa manna 'alaina bitanzili kitabih wa amadana bi sunnati rasulih walillahil hamdu 'ala ma an'am bihi min hidayatih wassalatu wassalamu 'ala khairil insani mubayyinan 'ala risalatir rahman Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-majbun bina jami'a wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan muqini bitauhidih mustajirin bihasanin ta'yidih wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhul mustafa wa aminuhul mujtaba wa rasuluhul mab'usu ila kafatil wara amma ba'du. Ya ibadallah, uksikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa adbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama menjaga dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan prinsip kehidupan. Takwa adalah aturan Allah yang akan menuntun kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, dan takwa diraih dengan cara menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Ketakwaan ini harus kita jaga dan tingkatkan, bukan hanya untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah, tetapi juga untuk meninggalkan larangan-larangannya. Dan meninggalkan larangan ini terasa lebih berat, karena disinilah kita diuji untuk melawan kesenangan hawa nafsu. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menyatakan bahwa i'lam annal lidini syatraini ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lu ta'at wa tarkul manahi huwal asyad fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu wahid wa tarkus syuhwati la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Ketahuilah bahwa agama memiliki dua unsur penting. Yang pertama adalah meninggalkan segala bentuk larangan, dan yang kedua adalah menjalankan ketaatan.
dan meninggalkan larangan adalah yang paling berat, sebab menjalankan perintah mampu dilakukan oleh siapa saja, tetapi meninggalkan syahwat hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh mencari ridha Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang ini kita hidup di zaman di mana larangan sering dilanggar, maksiat begitu terlihat, bahkan kadang-kadang dilindungi oleh beberapa oknum. Oleh karena itu mari kita jaga diri kita, keluarga kita dan seluruh masyarakat dari perbuatan yang dilarang oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa kita tidak hanya diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, tetapi juga dilarang keras untuk membantu atau mendukung perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap perintah Allah. Konsekuensi dari saling tolong menolong dalam kemaksiatan itu sangat berat. Bahkan Rasulullah SAW bahwa orang yang membantu kemaksiatan akan mendapatkan dosa yang sama dengan pelakunya. Beliau bersabda, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Siapapun yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, siapapun yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba kita lihat kondisi masyarakat kita. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya dilarang agama, tetapi justru dianggap biasa, bahkan dilestarikan. Salah satu contoh yang sering kita temui adalah kemaksiatan yang berkaitan dengan harta dan hiburan. Sebagai umat Islam, kita harus sadar bahwa setiap larangan yang ditetapkan Allah bukan tanpa alasan. Larangan itu bertujuan untuk menjaga kita dari kehancuran, baik secara pribadi maupun sebagai masyarakat. Salah satu larangan yang sering diabaikan adalah meminum khamr dan berjudi, padahal Allah sudah dengan tegas menyebutkan larangan tersebut dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu menjadi orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita lihat kenyataan yang ada di sekitar kita saat ini. Praktek meminum khamr dan perjudian semakin marak terjadi di mana-mana. Lebih parah lagi, judi online kini menjadi tren di tengah masyarakat. Judi online ini telah menjadi candu baru merusak generasi kita, dan yang menyedihkan terkadang dilindungi oleh oknumnya. Sebagai umat Islam, kita punya tanggung jawab untuk berperan aktif sesuai kemampuan kita masing-masing dalam menekan dan bahkan memberantas praktek-praktek semacam ini. Jangan sampai kita justru terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga terkena laknat dari Rasulullah SAW karena melindungi atau memfasilitasi kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal memfasilitasi kemaksiatan, Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai qaqalahum sawa. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan kedua saksinya, dan beliau bersabda, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Dalam hadis tersebut jelas sekali bahwa yang diperingatkan oleh Nabi bukan hanya pemakan harta riba, tetapi juga semua orang yang terlibat di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait hadis ini Imam Zakaria Al-Ansari menyatakan, wajhu dilalati annahu yadullu 'alan nahyi anit tasabbubi ilal haram. Makna utama dari pernyataan ini adalah bahwa hadis tersebut menunjukkan larangan terhadap segala perbuatan yang menjadi sebab timbulnya sesuatu yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita pahami, maksiat itu bukan hanya bentuk pengingkaran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebuah pengkhianatan terhadap amanah yang diberikannya. Lebih dari itu, maksiat membawa dampak buruk tidak hanya bagi pelakunya, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satu akibat paling buruk dari membiarkan kemaksiatan adalah berkurangnya barokah rizki, berkurangnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abdal la yuhramu rizqa bil dzambi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba itu terhalang rizkinya karena dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Berkurangnya rizki ini tidak hanya dalam bentuk materi seperti uang atau jabatan, tetapi juga dalam bentuk keberkahan. Harta hasil dari kemaksiat meskipun terlihat banyak tidak akan diberkahi oleh Allah. Selaku pelaku maksiat biasanya hidup tidak tenang, hatinya selalu gelisah, penuh keraguan dan bahkan tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih parahnya lagi, orang yang terus-menerus bermaksiat atau membiarkan kemaksiatan di sekitarnya, lama-kelamaan hatinya akan terbiasa dengan maksiat. Dia akan menganggap maksiat itu sebagai hal yang wajar. Ketika ini terjadi, tanpa sadar, dia pun bisa terjerumus lebih dalam ke dalam dosa-dosa lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terpenting adalah semoga penjelasan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita bersungguh-sungguh menjalankan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan. Dan semoga kita senantiasa dilindungi dari keterlibatan dalam kemaksiatan baik secara langsung maupun yang tidak langsung. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarona bil itihadi wa i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ittaqullaha mastata'tum wa syari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masyihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.